Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa, bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas array lagi, tapi dengan varian yang berbeda, yaitu array 2 dimensi ya. Jadi array 2 dimensi ini secara konseptual itu mirip dengan matriks di matematika ya. Jadi ada baris dan ada kolom. Dimensi pertama itu adalah baris, dimensi keduanya itu adalah kolom. Nah, sama seperti indeks, di array satu dimensi, baris dan kolom ini dimulai dari 0. Jadi 0, 1, 2 ya. Begitu juga dengan kolom. Nah, ketika untuk kita mendeklarasi dan instansiasi sama persis dengan array satu dimensi, cuma perbedaannya kurung sikunya jadi 2 buah ya. Kurung siku satu set dan kurung siku satu lagi. Jadi intinya ada 2 dimensi. Nah, ketika Anda instansiasi, Anda harus berikan jumlah baris dan jumlah kolom. Kalau kita bilang jumlah baris berarti dimulai dari 1 kan ya. 1, 2, 3, 3 kali 5, misalnya 3 baris 5 kolom ya. Nah, kalau Anda indeks baru itu dimulai dari 0 ya. Jadi ketika Anda mengakses atau memberi nilai di array multidimensi, maka Anda akan harus nama array kurung siku barisnya dimulai dari 0, kemudian kurung siku lagi kolomnya dimulai dari 0. Jadi kalau Anda lihat ada angka 2 yang terakhir di baris yang baris kedua, tapi secara indeks itu baris 1, itu adalah number 1 karena dia baris 0, 1 kan, baris kedua itu baris 1 indeksnya. Sementara kolomnya sebenarnya kolom ke-5, tetapi secara indeks kolomnya itu adalah 4 ya. Jadi sementara angka pertama di array di dimensi di samping yaitu 5 itu menjadi number 0, 0 karena dia baris pertama dan kolom pertama. Nah, sama seperti array satu dimensi, array 2 dimensi ini sangat cocok kita gabungkan dengan looping apabila Anda perlu untuk mengakses setiap elemen atau Anda perlu memberikan nilai untuk setiap elemen. Yang harus Anda lakukan adalah Anda harus punya 2 loop berarti. Pertama, loop pertama yang terluar, terserah kalau Anda bolak-balik sih. Kalau saya biasanya yang terluar, loop terluar itu adalah untuk mengunjungi setiap baris. Berarti loop terluar dimulai dari 0 sampai jumlah barisnya, yaitu adalah misalnya kalau number array number berarti number titik length ya. Nah, for loop yang kedua itu di dalam for loop yang pertama itu adalah untuk mengunjungi setiap kolom. Nah, setiap kolom untuk mendapatkan jumlah kolom adalah nama array Anda di baris pertama titik length. Itu akan Anda mendapatkan kolom ya. Jadi apabila Anda punya codingan yang seperti di samping, itu kira-kira hasilnya seperti apa? Anda bisa pause video ini dulu dan coba Anda pikirkan sebelum Anda lanjutkan ke pembahasan. Oke, apabila Anda sudah selesai mengerjakannya, ini seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah 2 for loop yang dimana for loop kedua itu berada di dalam for loop pertama. For loop terluar itu adalah menggunakan variabel i dimulai dari 0 sampai number titik length. Number titik length memberikan jumlah baris di array Anda. Jadi i adalah baris. Sementara for loop yang di dalam itu adalah J sama dengan 0 sampai number kurung siku I titik length, artinya jumlah kolomnya. Ya, jumlah kolom setiap baris. Berarti number I, J artinya mengakses array dengan baris I dan kolom J. Dan diberikan nilai I, berarti nilai baris. Jadi artinya di sini adalah baris pertama, semua elemen di baris pertama itu akan mendapatkan indeks pada baris pertama yaitu 0. Kemudian baris kedua akan mendapatkan indeks baris kedua yaitu 1.
Dan kemudian yang ketiga baris ketiga akan mendapatkan indeks baris ketiga yaitu 2. Jadi maka hasilnya akan seperti yang di samping ya. Oke, nah kalau Anda sudah paham array 2 dimensi, Anda akan mudah untuk mengekstennya ke array 3 dimensi. Ini sebenarnya adalah menambahkan satu dimensi lagi ya. Jadi kalau Anda pikirkan itu bisa Anda punya beberapa array 2 dimensi, seperti gambar di samping ya. Nah, bagaimana Anda deklarasi sama inisiasinya sama ya, cuman Anda sekarang punya tiga set kurung siku itu saja. Ya, jadi untuk array dimensi apabila Anda mengaksesnya atau untuk mengakses setiap elemen itu kurung siku pertama itu apa ya? Nah, kurung siku pertama itu kita bisa bayangkan aja lah dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3. Nah, untuk dimensi 1 itu adalah kalau di sini setiap matriks yang Anda punya, matriks yang Anda punya ya. Kalau Anda lihat atau array di 2 dimensi ya. Nah, dimensi kedua itu adalah baris dari setiap array 2 dimensi Anda ya. Kemudian yang ketiga adalah kolomnya. Jadi seperti yang Anda lihat di samping itu adalah penggunaan dimensi 1, 2, dan 3 untuk array 3 dimensi. Nah, ketika Anda gabungkan dengan for loop, itu sebenarnya adalah Anda menambahkan satu for loop lagi di dalam 2 for loop yang tadi. Jadi yang for loop terluar berarti adalah apabila seperti contoh di samping itu adalah Anda memulai bilangan bulat I dari 0 sampai number titik length. Number titik length itu artinya berapa jumlah array 2 dimensi yang ada di array 3 dimensi ini ya. Sementara J itu adalah jumlah baris setiap array 2 dimensi. Dan yang terakhir adalah K. K itu adalah jumlah kolom ya. Nah, kalau Anda lihat ketika di paling terakhir, paling dalam itu adalah number dalam kurung siku I, dalam kurung siku J, dalam kurung siku K sama dengan I. Artinya apa? Artinya adalah kita setiap elemen di satu array 2 dimensi itu diberikan indeks dari array 2 dimensi. Jadi apabila Anda menjalankan codingan di samping itu maka hasilnya adalah array 2 dimensi pertama nilainya akan adalah 0 karena itu indeks array 2 dimensi tersebut. Array 2 dimensi kedua itu adalah 1, kemudian array 2 dimensi ketiga adalah 2. Ya. Jadi apabila Anda bingung dengan array 3 dimensi ini, Anda bisa ulang lagi videonya tentang array 2 dimensi. Karena array 3 dimensi ini adalah ekstensi dari array 2 dimensi. Oke. Nah, untuk lebih mengerti lagi, silakan dikerjakan latihan-latihan di video berikutnya.